Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Teras Aceh dimanapun Anda berada, tentunya di hari ini kita masih di program acara Top Show Sudut Pandang. Untuk hari ini saya ditemani Wakil Ketua Komisi A DPRK Simelu, yaitu Bapak Ustadz Irawan Rudiono SOS. Selamat sore, Pak. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di perbincangan sudut pandang hari ini kita akan membahas tema yang saat ini di Kabupaten Simelu lagi trending, yaitu terkait ijazah palsu. Banyak sebagian masyarakat atau para orang-orang tua kecewa dengan banyaknya atau maraknya ijazah palsu di Kabupaten Simelu, terutama di lingkungan Pemda Kabupaten Simelu. Kita akan membahas tentang ijazah palsu ini dengan Bapak Wakil Ketua Komisi A DPRK Simelu, yaitu Bapak Irawan Rudiono. Pak Irawan, terkait isu yang sangat trending di Kabupaten Simelu yaitu ijazah palsu ini, bagaimana menurut tanggapan Pak Irawan? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tentu berhadir atas nama jabatan sebagai anggota DPRK Simelu, dan tentu ini merasa tergugah terkait tentang dugaan ijazah palsu yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Simelu. Dan kami dari DPRK Simelu, wabil khususnya adalah dari Komisi A, itu berkeyakinan akan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus atau dugaan kasus IJP yang sudah terlalu lama dan berlarut-larut dalam hal penanganan IJP ini. Oke, untuk beberapa saat ini apakah ada kelompok masyarakat atau masyarakat yang mengadu ke DPR terkait ijazah palsu ini, Pak? Kalau kelompok masyarakat sejauh ini ke pribadi kami belum ada. Tapi wallahu alam kalau ke pimpinan DPRK Simelu sendiri. Namun pada periode kami sebelumnya, di periode 2014-2019 yang lalu, itu sudah ada dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan, dan kita sudah tindak lanjuti dengan melakukan rapat dengar pendapat RDP bersama dengan pemerintah daerah. Waktu itu lebih khususnya kepada yang kita undang adalah dari BKPSDM, kemudian Inspektorat dan beberapa pihak yang terkait tentang ijazah palsu ini, yang bisa menangani dan menyelesaikan kasus ini. Untuk Komisi A ini membidangi tentang pemerintahan ya? Pemerintahan dan termasuk di dalam kepegawaian. Kepegawaian itu termasuk juga pengusutan tentang ijazah palsu ini, Pak. Ya, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simelu khususnya Komisi A? Pertama, kita sudah lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, lebih khususnya adalah tim yang menelusuri ijazah palsu, kemudian dengan Badan Kepegawaian Aceh atau BKA, dan kita juga nantinya mengupayakan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak, termasuk kita juga akan mengundang LSM, kemudian tim penelusuran ijazah palsu. Dan setelah itu juga kita nantinya akan melakukan koordinasi dengan regional 13 Aceh terkait tentang kepegawaian. Dan baru-baru ini kita sudah lakukan koordinasi dengan BKA yang terkait tentang manajemen kepegawaian. Hasil dari koordinasi dengan BKA apa hasilnya, Pak?
Yang pertama sekali kami juga merasa terkejut ya dengan penyampaian dari BKA sendiri bahwa secara resmi menurut informasi yang kami terima ini disampaikan dari pegawai di BKA bahwa secara resmi belum ada laporan khusus terkait tentang ijazah palsu. Namun mereka juga sudah pernah mendengar isu-isu ini baik secara WA Group maupun dari media-media sosial lainnya. Namun secara laporan khusus dari pemerintah daerah menurut mereka adalah belum pernah dilakukan secara resmi. Jadi untuk di Kabupaten Simelu yang terindikasi menggunakan ijazah palsu ini menurut penelusuran katanya ada yang eselon 2, eselon 3 dan eselon 4, ya kan? Untuk saat ini yang Bapak ketahui berapa banyak Kalau yang jumlah, menggunakan IJP di Simelu ini? Jumlah tentu kita sulit menyampaikan karena sejauh ini kita belum diberikan data akurat. Dan setelah kita koordinasi dengan beberapa pihak, wabil khusus tentang yang tim penanganan ijazah palsu ini, mereka juga masih simpang siur dalam hal menyampaikan jumlah. Namun kita khawatir mereka juga masih belum ada keterbukaan untuk menyampaikan berapa jumlah yang memang ijazah palsu. Apakah dia dari awalnya pengangkatannya yang menggunakan ijazah palsu atau kemudian dari awalnya memang sudah pegawai negeri lalu kemudian dia menyesuaikan ijazahnya. Dan sampai sekarang kita belum dapat data akurat berapa jumlah yang sudah dipecat atau diberhentikan dari pegawai negeri dan juga belum pastinya berapa jumlah yang sudah diturunkan golongannya menurut kita di DPRK. Tapi kalau menurut saya di tim sendiri di PPK dan itu ketuanya adalah Bupati Simelu, itu mereka sudah pasti sudah punya data. Namun di DPRK sendiri kita belum bisa menyampaikan berapa jumlahnya karena kita tidak memiliki data yang akurat terkait tentang ijazah palsu ini. Oke, sebelumnya apakah sudah ada yang dipecat atau diturunkan pangkat yang IJP ini, Pak? Informasi yang kami terima sudah ada beberapa orang sudah dilakukan pemecatan dan itu informasinya adalah orang yang memang menggunakan ijazah palsu dari saat pengangkatan di awal. Ketika memasuki pegawai negeri dia memang sudah menggunakan ijazah palsu. Sementara yang awalnya memang sudah pegawai negeri lalu kemudian menyesuaikan ijazahnya, yang awalnya contoh misalnya dari awal dia golongan 2A lalu kemudian menyesuaikan ijazahnya menggunakan ijazah palsu menjadi golongan 3C misalnya. Itu informasi yang kami terima dari orang yang tidak mau disebutkan namanya, dari salah satu pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Simelu, bahwa itu hanya dilakukan penurunan pangkat atau mengembalikan ke golongan awal, ketika saat dia pengangkatan pegawai negeri. Tapi bagi yang betul-betul menggunakan ijazah palsu dari awal, dari nol, di saat pengangkatannya sudah betul-betul memasukkan ijazah, itu langsung dilakukan pemecatan. Namun yang disayangkan adalah masih belum secara menyeluruh. Menurut sudut pandang Pak Irawan ya, pribadi dan selaku juga jabatan, di dalam penanganan kasus ijazah palsu ini apakah ada tebang pilih atau bagaimana, Pak? Kalau kita melihat secara kasat mata hari ini, ya ada indikasi ke sana. Ada indikasi bahwa belum dilakukan secara menyeluruh. Masih, ya kita berharap jangan adalah anak tiri anak kandung. Jangan ada tebang pilih karena memang faktor ini, faktor itu. Tadi kita berharap ini menjadi dilematis memang. Dilematis karena ada yang kampus yang sama, lalu kemudian orang yang pegawai yang sama, tapi ada yang sudah dilakukan pemberhentian dari pegawai negeri, ada yang sudah dilakukan mengembalikan ke golongan awal, tapi ada juga yang masih enak-enak merasakan menikmati kepegawaian dengan ijazah yang dia gunakan, ijazah palsu diduga itu. Kalau dari segi aturan, atau kita lihat masalah ijazah palsu ini apakah bisa sampai ke ranah pidana atau bagaimana? Itu bisa saja ada delik aduan. Kalau ada delik aduan misalnya dari kampus yang bersangkutan merasa dirugikan atau pemerintah daerah merasa dirugikan lalu kemudian melaporkan yang bersangkutan, itu boleh. Ada ranah pidana. Semua kita tidak bisa menyampaikan ke sana karena memang ada pihak yang berwajib yang bisa menentukan hukuman apa yang diberikan. Tapi secara kepegawaian itu secara jelas dalam peraturan pemerintah
nomor 11 tahun 2021 tentang manajemen kepegawaian atau pegawai negeri sipil, itu jelas sudah ada aturannya di pasal 258. Itu apabila ada PNS atau pegawai negeri yang terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian, maksudnya ketika masuk pegawai memang sudah pegawai tapi dia menggunakan ijazah palsu untuk meningkatkan golongannya atau pangkatnya, maka itu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Artinya hukumannya ada dua sebenarnya gendangnya kalau betul-betul ditegakkan. Pertama diberhentikan dengan hormat, yang kedua diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi ini sisi kemanusiaan yang memang harus dipertimbangkan. Artinya kalau yang kita melihat yang dilakukan oleh pemerintah daerah memang karena kita lebih hati nurani yang dilakukan, itu lebih sisi kemanusiaannya, kemudian sisi hubungan kekerabatan satu pulau, sehingga kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu kemudian juga disetujui oleh BKN. Karena kita lihat yang dilakukan ini adalah hanya mengembalikan ke golongan awal, yang seperti saya sebutkan di awal, misalnya pengangkatannya golongan 2A, lalu kemudian dia menyesuaikan ijazahnya menjadi golongan 3A atau 3C, tapi dia tidak hanya dikembalikan saja ke golongan awal 2A. Tidak dilakukan pengembalian sejumlah gaji, kemudian tidak dilakukan pemecatan, kemudian juga tidak dilakukan ranah pidana. Karena memang kita wallahualam mungkin ada sisi yang lain yang diambil oleh pemerintah daerah, lebih khusus adalah sebagai PPK-nya yang mengambil kebijakan tentang itu. Dan itu saya lihat sudah keluar SK dan mereka sudah bekerja kembali, tapi dengan golongan yang golongan awal diturunkan saja. Itu disetujui oleh PKN. Artinya bisa jadi mungkin kalau kita merujuk ke PP 11 2021 itu jelas langsung dipecat. Tapi mungkin ada peraturan kepala BKN mungkin yang lain mereka gunakan. Artinya memang BKN menyerahkan ke PPK untuk sepenuhnya untuk dalam hal eksekusi. Sehingga kemudian PPK beserta dengan tim PPK hanya melakukan untuk penurunan golongan saja atau mengembalikan ke golongan awal. Sedangkan kalau PNS yang menggunakan ijazah palsu dari awal itu bagaimana itu? Ini informasi yang kita terima itu langsung dipecat dan sudah dilakukan pemecatan. Tapi masih ada lagi yang belum, karena memang masih dilakukan penelusuran baik dari bersangkutan melakukan membuat pernyataan, kemudian dari kampus juga membuat pernyataan, atau dari berbagai pihak, kemudian mungkin belum bisa disimpulkan. Tapi harapan kita, terutama kepada pemerintah daerah, itu harus segera menuntaskan kasus ini, sehingga kemudian tidak menjadi liar di masyarakat kita. Apalagi ini sudah 2 kali kepemimpinan kepala daerah berganti, dan ini nyaris lagi berganti kepala daerahnya. Jangan sampai dengan 3 kali kepala daerah belum tuntas juga, sehingga kemudian menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang mahasiswa yang hari notabene-nya mereka tinggal di masjid, di menasa, bahkan ada yang menjadi kuli bangunan. Mereka betul-betul mendapatkan ijazah resmi dan itu ijazah yang asli. Dibandingkan ketika masuk ke pemerintahan daerah, mereka melihat ada orang-orang yang menggunakan ijazah palsu. Baik, ini menarik ini perbincangan kita di sore hari ini bersama Wakil Ketua Komisi A DPR Kasimlu, yaitu Bapak Irawan Rudiono, Sarjana Sosial ya. Tadi kalau saya simak dari pembicaraan Pak Irawan yang bahwasanya ada yang PNS apabila dia menggunakan ijazah pada saat dia sesudah masuk untuk menaikkan grade atau pangkatnya akan dilakukan penurunan. Sementara yang satu lagi apabila dia menggunakan ijazah dari awal dilakukan pemecatan. Dengan alasan tadi yang bahwasanya kalau yang menggunakan ijazah di pertengahan itu faktor kemanusiaan, istilahnya faktor kita melihat ada tanggungan dan segala macam. Tapi kalau kita lihat mereka ini sama-sama korban ya. Dan satu dipecat langsung dan satu diturunkan pangkat. Sementara di dalam amanah permen tadi yang bahwasanya dua-duanya harus dilakukan pemecatan. Ini bagaimana menurut sudut pandang dari Pak Irawan terkait ini? Apakah adil atau bagaimana nih? Ya, secara keadilan sih tidak adil. Cuma ini memang yang tahu betul, yang bisa mengeksekusi
hukuman apa yang diberikan itu adalah tim atau PPK sendiri, dalam hal ini adalah Bupati Simelu. Dan mereka memang banyak sisi yang mereka lihat, karena memang kita satu pulau ini masih bersaudara kan, masih hubungan kekerabatan kekeluargaan itu masih terlalu tinggi. Satu sisi memang harus ditegakkan keadilan, harus diatur harus ditegakkan secara bersama-sama. Jangan ada yang dilakukan tebang-tebang pilih. Ini sudah dilakukan pemecatan, ini tidak, ini sudah diturunkan golongan, ini tidak. Tentu ini tidak adil. Kita berharap ketika memang sudah rampung, ini harapan besar kita kepada tim, terutama kepada PPK, ketika sudah rampung penelusurannya, ya kita berharap dilakukan segera secara menyeluruh sehingga tidak terindikasi, tidak terkesan bahwa pemerintah daerah melakukan eksekusinya, memberikan hukuman atau sanksi itu hanya beberapa orang saja. Sementara ini sudah dilakukan penelusuran, ada yang terindikasi memang dari awal ijazah palsu, ada yang sudah jadi pegawai negeri baru ijazah palsu. Kita berharap dilakukan sesuai dengan tingkatan-tingkatan kesalahannya. Jadi harapan besar kita kepada pemerintah daerah, ya dilakukanlah secara menyeluruh dan jangan bertahap-bertahap. Artinya sehingga lahirlah kebersamaan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita yang sama-sama korban. Sehingga ini kan miris, ini berantai memang ini. Yang satu dia merasa sedih, saya sudah diturunkan pangkat, sudah dikembalikan ke awal. Satu sisi saya juga sudah diberhentikan dari pegawai negeri. Cuma saya masih melihat kawan-kawan saya di sana masih tenang-tenang saja, masih menikmati pegawai negerinya dengan ijazah palsunya. Ini kan miris juga ini hati kita melihat. Kalau menurut sudut pandang Pak Irawan, penegakan penuntasan ijazah palsu ini apakah ada istilahnya orang dalam sama orang luar? Kira-kira menurut Pak Irawan gimana ini? Kalau saya belum bisa sampai ke sana untuk melihat terlalu berat itu kan. Tapi saya melihat tanda petik ini masih faktor hati nurani sebenarnya. Hati nurani ya. Hati nurani dalam menuntaskan kasus ini memang harus betul-betul jeli nih Pak Yadi kan. Ya. Kalau kita lihat kalau memang hati nurani ya kalau misalnya tidak dilakukan pemecatan ya tidak dipecat semua. Akan tetapi ini kan sudah ada yang dipecat, otomatis sudah ada korban. Sementara yang lain masih banyak melenggang kangkung di dinas-dinas, di lingkungan pemerintahan. Sementara ijazahnya sama dengan yang sudah dipecat. Untuk ini tindak lanjut apa yang konkret dilakukan oleh DPRK Simelu khususnya Komisi A menangani ini dengan secara cepat? Pertama kita akan dalam waktu dekat ini melakukan rapat dengan pendapat dengan pihak BKPSDM dan tim yang tergabung dengan penelusuran ijazah palsu. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah menyampaikan ke Lanstaf melalui sekretariat. Cuma karena saat ini sedang masa-masa reses di DPRK Simelu, sehingga kemudian belum bisa diproses tentang kapan hari kita lakukan RDP. Dan itu salah satunya. Selain RDP juga kita akan koordinasi terus dengan tim penelusuran ijazah palsu, kemudian dengan pihak kepegawaian Aceh dan pihak-pihak yang lain. Dan itu sebenarnya harapan kita bersama sebenarnya, masyarakat Simelu lah, bukan hanya di DPRK. Kami ini kan hanya sebagai perwakilan. Ketika ada informasi, ketika ada masukan, kami harus tanggapi. Dan ini murni yang kita lakukan ini adalah betul-betul ingin menegakkan keadilan, sehingga tidak ada indikasi tebang pilih, tidak ada anak tiri, anak kandung, sehingga betul-betul memang. Dan yang intinya kita ingin lakukan itu, yang kita dorong pemerintah daerah ini adalah pertama, ketika memang dia terbukti menggunakan ijazah palsu dari nol, ketika dia pengangkatan sudah menggunakan ijazah palsu, itu jangan berikan ampunan lagi, langsung pecat saja. Apalagi saat ini sudah ada yang dilakukan pemecatan. Tapi kalau memang kemudian yang dari awalnya memang sudah pegawai negeri, kemudian dia ingin meningkatkan pangkat atau golongannya, baru menyesuaikan ijazah dapat ijazah palsu, sehingga kemudian naik golongannya, itu ya silakan. Ketika memang ada kebijakan lain yang mengatur dan itu dibolehkan oleh negara, dibolehkan oleh regulasi, ya karena mungkin masih melihat sisi kemanusiaan, sisi kekeluargaan, sisi satu pulau, sisi hati nurani dan lain-lain, saya pikir ya sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang penting itu disetujui oleh BKN.
Ketika memang tidak disetujui, tentu itu yang menjadi polemik lagi kan. Yeah. Tapi saya lihat ini sudah disetujui karena sudah kembali bekerja dengan golongan ke awal. Yang dengan golongan diturunkan dengan ya. golongan diturunkan artinya berarti BKN menyetujui. Ketika memang ini kan diajukan dari BKPSDM ketika ada penurunan golongan. Ketika memang ini tidak sesuai, pasti BKN tidak menyetujui. Dan itu saya pikir itu Pak Yadi. Baik, untuk saat ini apakah sudah dapat data berapa jumlah ASN yang terindikasi menggunakan ijazah palsu di Kabupaten Simalungun? Secara data kita belum terima. Dan sudah pernah kita minta di saat pasca RDP yang lalu, di periode yang lalu, sampai hari ini mudah-mudahan belum pernah kita diberikan data dengan alasan bahwa tim masih bekerja. Tim masih terus melakukan, mengupayakan penelusuran di berbagai pihak, baik di kampus maupun di tempat-tempat lain. Ini khususnya dari kampus yang bersangkutan. Bahkan ini informasi yang keterima, sedikit menyulitkan tim karena ada kampus yang sudah tidak ada lagi yang mengeluarkan ijazah waktu itu, kampusnya sudah hilang. Sudah tutup atau? Sudah tutup. Sudah tutup ya. Nah, sehingga menyulitkan tim. Ketika tim meminta pernyataan untuk memberikan pernyataan bahwa ini benar atau tidak benar, mereka tidak berani mengeluarkan. Karena memang secara aturan mereka tidak punya kampus lagi. Iya. Ini informasi yang kita terima. Ini A1 informasinya kan. Iya, iya. Terakhir Pak Irawan, di dalam perbincangan kita ini, apa sih harapan Pak Irawan selaku wakil rakyat ya, wakil rakyat yang duduk di parlemen terkait ijazah palsu ini? Yang pertama kepada pemerintah daerah dan yang kedua kepada masyarakat, supaya bapak-bapak di masyarakat yang mempunyai anak masih ada niat untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Karena saya lihat di sini udah apatis kadang-kadang orang tua ini, karena ngapain kita kuliah anak-anak kita ke jenjang yang lebih tinggi, sementara yang digunakan di dalam lingkup pemerintah lebih banyak yang menggunakan ijazah palsu. Silakan, Pak. Pertama, ke pemerintah daerah kita menitipkan harapan besar agar kasus ini tidak terlalu lama untuk mengusutnya. Segera lakukan penelusuran dan segera lakukan eksekusi. Eksekusinya tentu dengan data-data yang akurat, sehingga kemudian nampak jelas benang merahnya, kejelasannya status kasus ini sampai di mana. Apakah sampai ranah kepidana, apakah hanya ranah penurunan pangkat, atau ranah pemberhentian dari pegawai negeri. Ya, kita berharap ke pemerintah daerah, mobil khusus PPK-nya, ini lakukan segera penuntasan kasus ini sebelum berakhir masa jabatan kepala daerah yang periode ini. Dan kepada masyarakat, kita berharap pertama tenang, jangan merasa terprovokasi dengan kasus ini. Insya Allah ini akan tuntas. Kita DPRK bersama dengan pemerintah daerah berniat baik, punya niat yang ingin betul-betul menegakkan kedisiplinan, menegakkan aturan yang sesuai regulasi. Artinya jangan merasa apatis, tidak lagi menyekolahkan anaknya. Kalau bisa malah kuliahkan setinggi-tingginya. Tidak cukup dengan sarjana S1, S2 sampai kalau bisa sampai dengan level yang lebih tinggi. Artinya jangan merasa terprovokasi dengan kasus ini. Insya Allah ini akan dituntaskan. Dan komitmen kita, insya Allah DPRK sebagai perwakilan daripada masyarakat Simelu terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menuntaskan kasus ijazah palsu ini. Baik, terima kasih Pak Irawan selaku Wakil Ketua Komisi A DPRK Simelu. Untuk hari ini sudah hadir di studio Teras Aceh, yaitu di program Talk Show Sudut Pandang, membahas terkait pengungkapan atau penuntasan ijazah palsu di lingkungan pemerintah Kabupaten Simelu. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Irawan Rudiono. Mudah-mudahan kasus ijazah palsu di Kabupaten Simelu ini akan segera tertangani. Saya Asmadi MS selaku host di sore hari ini bersama Bapak Irawan Rudiono mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.